Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu. Bu Hindan berharap teman-teman dalam kondisi sehat walafiat di hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Yo yang baru selesai olahraga pagi di minggu ini, lihat channel YouTube Bu Hindun. Kita tengok sejenak yuk. Kemarin, bulan kemarin, tepatnya bulan Juni 2020, ada yang terlupa nih. Apa ya? Ini dia, sesuai dengan judul video Bu Hindun. Kita lihat yang legendaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Teman-teman, kalau hari ini Minggu 5 Juli 2020 adalah peringatan hari apa yo? Generasi milenial. Teman-teman pasti bersegera berselancar menggunakan handphonenya untuk melihat ke Wikipedia. 5 Juli diperingati sebagai hari apa ya? Oh iya, sebagai Hari Bank Indonesia. Tapi kali ini pembahasannya bukan tentang Hari Bank Indonesia. Kita mau tengok di bulan Juni yang mungkin teman-teman ada yang terlupa, padahal ini penting. Karena apa? Bersejarah. Setiap tanggal 22 Juni, kalau Bu Hindun waktu kecil, biasanya bulan Juni itu kan bulan liburan sekolah. Nah, sudah janjian sama orang tua, nanti liburan sekolah, nanti bulan Juni saat PRJ dibuka. Apa itu PRJ? Pekan Raya Jakarta. Yuk kita ke sana. Nah, kenapa ada PRJ di bulan Juni? Karena ada ulang tahun Jakarta. Oke deh ya. Hari ulang tahun Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setiap tanggal 22 Juni. Ingat, Jakarta nih provinsi yang menjadi pusat. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang terletak di bagian barat Laut Jawa. Teman-teman, kita coba perhatikan sejarah tentang hari ulang tahun Kota Jakarta. Ini sekelumit sejarahnya ya. Penetapan ini dilakukan oleh Bapak Sudiro. Bu, siapa Bapak Sudiro? Bapak Sudiro adalah gubernur ketiga Jakarta yang menjabat pada tahun 1953 sampai 1958. Kisahnya bermula pada tahun 1955 ketika Pak Sudiro prihatin. Karena apa? Kenapa? Karena Jakarta tidak mempunyai hari lahir saat itu untuk dirayakan lah tentunya. Padahal perayaan ulang tahun menurut Pak Sudiro adalah sesuatu yang penting. Sudiro lantas mengundang 3 sejarawan kondang ke ibu kota untuk berdiskusi, mencari tanggal yang lebih baik. Ketiga sejarawan itu adalah Muhammad Yamin, Sukanto, dan wartawan senior Sudarjo Cokro Sisworo. Seperti kalian, diskusi. Akhirnya melahirkan simpulan. Nah, begitu juga berbulan-bulan usai pertemuan itu, akhirnya lahirlah naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta yang disusun oleh Sukanto. Naskah ini yang salah satunya menggunakan Carita Purwaka Carupanagari sebagai acuan.
Lantas diusulkanlah agar tanggal 22 Juni 1527 dijadikan hari lahir kota Jakarta. Nah, teman-teman, tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan keberhasilan Fathahillah mengusir Portugis dari Jayakarta yang sebelumnya biasa dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa. Tuh ya, sejarahnya ada pahlawan kita yang berjuang supaya tetap kita kenang jasa-jasanya. Lalu kalau ditanya nih ya, dari tahun 1945 kira-kira sampai dengan sekarang nih, siapa saja sih yang pernah menjadi gubernur di Provinsi DKI Jakarta ini? Nah, ini dia urutannya. Pertama adalah Pak Suwirjo. Dia menjabat dari September tahun 1945 sampai dengan 1951. Yang kedua Syamsur Rijal sampai dengan November 1953. Dilanjutkan dengan Pak Sudiro. Nah, tadi nih yang menggoreskan sejarah ya. Dia menjabat 2 periode, yaitu 9 November 1953 sampai dengan 25 Februari 1958. Dilanjutkan 25 Februari 1958 hingga 29 Januari 1960. Nah, teman-teman bisa lihat nih di slide-nya Bu Hindun. Yang keempat ada Pak Sumarno Sastroatmojo, ada Hengantung, ada Sumarno Sastroatmojo, ada Ali Sadikin. Nah, ini ketika Bu Hindun kecil terkenal Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI ya. Beliau juga menjabat 2 periode, 28 April 1966 hingga 14 Februari 1972. Lanjut sampai dengan 11 Juli 1977. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Pak Ali Sadikin sehingga Jakarta berubah wajahnya ya. Yang ke-8 Cokro Pranolo ya. Kemudian yang ke-9 Suprapto, yang ke-10 Yogo Atmodarminto ya. Nah, ini 10 nama yang pernah memimpin gubernur DKI Jakarta. Siapa yang ke-11? Ya, lanjut. Yang ke-11 adalah Suryadi Sudirja. Kenal dong? Ya, mungkin kalau belum kenal, paling tidak teman-teman sudah membaca sejarah tentang DKI ya. Ya, Suryadi Sudirja, kemudian Sutioso, Fauzi Bowo, dan ini yang ke-14. Iya, sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi atau Joko Widodo pernah menjabat menjadi Gubernur DKI. Dia menjabat periode 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014. Dilanjutkan Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian Jarod Saiful Hidayat, dan yang terkini sampai detik ini yaitu Bapak Anies Baswedan. Oh, banyak sekali ya yang pernah menduduki posisi menjadi Gubernur DKI sejak tahun 1945 sampai dengan hari ini. Sudah 17 orang. Siapa nanti yang ke-18? Iya, kalian yang harus mengisi negeri ini. Kalian yang harus melanjutkan tongkat pembangunan bangsa ini agar Indonesia tetap eksis, agar negara ini tetap menjadi negara yang dipandang oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Ya, karena kepemimpinannya berlanjut. Karena apa? Ya, karena kalian mau jadi pemimpin yang menjadi harapan warganya. Oke, wow. Sebagaimana judul video Bu Hindun ya. Kita lihat yang legendaris. Nih, ada taman loh.
Taman Honda namanya. Tempatnya sangat asri. Lihat pohon-pohonnya tinggi, ya, bersih. Ya, Taman Honda di Jakarta Selatan, daerah Tebet. Kalau yang tinggal di daerah Jakarta Selatan pasti tahu ya daerah Tebet. Nah, bagi teman-teman yang dari daerah, ya, bisa dilihat dalam gambar ini. Kota Jakarta ada tamannya dan ini melegenda. Asik loh di sini untuk olahraga, jalan santai, bersepeda, ya, bersepeda keliling sambil menghirup udara pagi yang asri. Nah, ya, di sana tak lupa juga disediakan tong sampah. Lihat, tong sampahnya sudah 3 klasifikasi, ya. Jadi kalau kawan-kawan bermain ke Taman Honda di daerah Jakarta Selatan ini, mungkin yang sambil membawa camilan, jangan lupa buang sampahnya di tong sampah yang sudah disediakan, sehingga lingkungannya tetap sejuk, asri, bersih, enak dipandang mata. Nah, teman-teman, ya, kebersihan, keasrian taman ini harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara selalu. Ya, biasanya hari Minggu seperti ini nih, bila Minggu tiba, banyak masyarakat yang beraktivitas, ya, jalan santai, senam, yoga. Ya, ada banyak komunitas yoga yang menggunakan area ini untuk berlatih. Atau mungkin teman-teman baru memulai pemanasan, lari-lari kecil, mengitari taman, silahkan saja, ya. Nah, yang legendaris lagi nih, selain taman yang ada di pusat kota Jakarta, juga ada jajanan, ya. Jajanan ketika Bu Indun kecil. Tuh, lihat. Ih, seperti rambut ya. Betul. Makanya jajanan ini lebih tepatnya diberi nama rambut nenek. Iya. Jadi dari gula digiling sampai banyak seperti serabut, seperti rambut panjang berwarna putih. Lalu ditutup dengan selembar tipis, ya, sebagai penutup atas dan bawah. Kue yang crispy seperti bagian yang juga terkadang dipakai untuk kerucut di es krim. Nah, ya. Nah, itu seperti itu kira-kira bahannya. Ya, ini melegenda sekali ya. Susah mencarinya karena memang sudah jarang ada. Makanya Bu Hindun beri judul video ini yang legendaris, yang melegenda, ya. Taman di tengah kota yang selalu asri dan tetap ada hingga kini. Kemudian jajanan, ya, rambut nenek. Apalagi ya? Ini dia, biji karet. Wow, biji karet. Wow. Permainan ini seru loh. Barangkali di antara teman-teman baru melihat, baru mendengar, atau belum mengetahui sama sekali, ya, atau hanya mendengar cerita dari orang tua kalian. Nah, biji karet ini, ya, cara bermainnya adalah kalian pegang biji karetnya satu, berpasangan ya. Bu Hindun juga satu, ya. Jadi kalau ada 4 biji karet, ya berarti ada
dua pemain yang berpasangan, ya. Nah, kemudian kita sweet. Nah, sweet, siapa yang menang? Setelah terpilih siapa yang menang, maka yang menang meletakkan biji karetnya di bagian atas, lalu ditekan, cet, gitu ya, si yang kuat. Nah, tergantung tenaganya. Jadi ini berotot ini sebetulnya permainan ini ya. Ditekan. Biasanya sih yang biji karetnya diletakkan di bawah, ya itu yang hancur. Tapi tidak juga bisa dibantah. Ada juga sih yang ketika ditekan ternyata biji karet yang atas yang hancur. Akhirnya kalah. Nah, lalu sang pemenang, ya, pokoknya yang biji karetnya rusak atau hancur itu yang kalah. Nah, yang menang biasanya gendong. Nah, gendong belakang. Dari titik sini sampai titik sana. Balik lagi, ya. Lalu begitu lagi. Kita sweet lagi, ya. Siapa yang menang, letakkan biji karetnya, ditekan, ya. Sampai biji karet yang kita bawa itu habis, ya. Ya, ini belum ada ya, belum ada di era kalian, karena memang adanya di era Bu Hindun ketika Bu Hindun kecil, ya. Dulu masih sangat banyak pohon-pohon besar yang bisa dijadikan media untuk bermain saat Bu Hindun masih kecil, ya. Ya, Bu Hindun waktu itu belum ada yang namanya Instagram, Twitter, WA, ya, atau media sosial seperti kalian, belum ada, karena memang belum ada handphone, ya. Ya, belum ada video, apalagi ya internet seperti kalian, atau sedikit-sedikit lagi dan lagi tanya ke Mbah Google. Oh tidak, zaman Bu Hindun kecil, apa yang ada di alam, apa yang ada di kanan kiri di lingkungan bisa dijadikan media untuk bermain, ya. Nah, selain itu juga ada yang melegenda nih, ya. Tape uli. Tahu tidak? Tape uli itu ulinya putih, ya. Kemudian tapenya itu makannya dicocol dengan ulinya, ya. Jadi ulinya kita iris, kita cocolkan dengan tapenya. Nah, ini juga melegenda. Karena melegenda, biasanya tape uli ini adanya jarang, ya. Dibuatnya biasanya oleh orang tua itu saat Lebaran, ya. Ya, itulah legenda. Alhamdulillah kalian yang masih menikmati, masih merasakan, berarti mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi legenda dari Provinsi DKI Jakarta. Juga nih, kalau kalian terutama Bu Hindun ya, pergi bersama keluarga ke PRJ Pekan Raya Jakarta, itu tidak ketinggalan membeli kerak telur. Nah, itu juga melegenda, ya. Mungkin ya di antara kalian merasakan yang sering beli kerak telur di event-event, merasa bahwa itu sebagai kudapan yang sudah diketahui, itu sebagai cemilan yang bisa kalian beli. Nah, sesungguhnya kerak telur itu ya makanan khas Jakarta yang melegenda. Karena apa disebut melegenda? Ya, dari dulu ada sampai kini masih tetap ada. Lalu ada yang bertanya, Bu, nah berarti kalau orang Betawi atau warga DKI Jakarta, kalau Lebaran pasti ada tape uli? Ya, ada tape uli biasanya, karena itu adalah khas, itu menjadi legenda. Kali ini kita akan memasak sawi. Sawi apa? Sawi putih. Ini sawinya, ya. Kemudian sawinya
harus ada temannya. Sayur sawi pakai apa yang enak ya? Nah, kita pakai tahu. Ya, tahu kuning. Nanti tahunya kita potong-potong lagi. Ya, ini besar-besar. Lalu, apa coba bumbunya? Ini dia. Ya, bumbunya sederhana saja. Ada cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Nanti tinggal ditambahkan garam, lada atau merica bubuk. Kemudian kita beri santan sehingga menjadi sayur yang nikmat apabila disantap hangat-hangat saat lapar. Yuk kita buat. Kita selesaikan dulu mengiris bumbu-bumbu ini. Bu Hindun baru sebagian mengiris cabai hijau dan bawang merahnya. Lanjut, kita selesaikan mengiris cabai hijaunya, bawang putih, dan tomat. Lalu segera kita goyang di penggorengan hingga jadi sayur yang nikmat ini. Sayur apa? Sayur sawi putih dan tahu kuning. Oke? Kita iris-iris sekarang tahunya ya. Nah, cukup kita belah seperti ini. Lalu seperti ini. Dan seperti ini. Belah dua. Kemudian kita belah lagi. Kita belah lagi. Sampai selesai semuanya. Sehingga tahu ini siap bercampur nanti dengan sawi putih di wajan atau di penggorengan. Sudah tidak sabar tentunya ingin menikmati sayur tahu kuning dan sawi putih. Biasanya kalau yang tidak suka sayur hanya tahunya yang dimakani. Tahunya saja yang dipilih. Sawinya disingkirkan. Nah, teman-teman, tidak boleh demikian. Makan sayur itu penting karena tubuh juga butuh serat. Kalau kita sudah kehilangan salah satu gizi dari tubuh kita, maka kita akan mengalami kekurangan gizi atau kekurangan vitamin. Tubuh pun menjadi kurang fit. Oleh karena itu, mari konsumsi sayur dan masak sendiri lebih sehat. Tetap di rumah saja. Oke? Ya. Baik. Satu lagi ini bersembunyi di bawah. Tahu kuning. Kalau orang Bandung, Bojang Priangan, mengatakannya tahu koneng. Koneng atau kuning? Ya, oke. Nah, lihat nih teman-teman. Jangan lupa tomatnya ya. Oke. Cantik kan? Terus apa lagi? Beri air. 1 gelas saja. Setengah dulu soalnya penggorengannya kecil. Ya, tergantung keluarga kecil atau keluarga besar kalian. Kalau masaknya untuk keluarga besar pasti kurang. Kita masukkan santannya. Lihat, kita aduk. Pelan-pelan. Wah, perlahan-lahan supaya tahunya jangan sampai hancur.
Nah, tambahkan lagi airnya. Ya, pas 1 gelas. Garamnya terakhir ya teman-teman, karena dulu nenek kalau mengajari Hindun memasak sejak kecil itu garamnya harus belakangan, sehingga garam menjadi mineral, sangat baik untuk tubuh. Tapi kalau garamnya sudah lebih dulu, garam itu akan menyatu dengan sayurannya, tapi kurang baik untuk tubuh fungsinya. Jadi supaya garam itu fungsinya bagus untuk tubuh, berilah garam itu terakhir di masakan kalian. Lalu kita masukkan deh sawinya ya. Nah, sawi terakhir. Wah, penuh ini satu panci. Satu keluarga kira-kira berempat atau berlima. Tapi tenang, sawi ini nanti kimpes. Kalau kuahnya mau ditambah lagi, tinggal tambahkan lagi airnya. Ya, oke, kita biarkan dulu mendidih. Nanti kita balik sawinya dan tahunya agar menjadi perpaduan yang serasi, perpaduan yang menggoda selera, perpaduan yang mengocok perut Anda, perpaduan yang tidak sabar untuk dinikmati. Ya, sayur, sawi putih dan tahu. Lihat, sudah mulai mendidih ya. Nah, ini belum teraduk semua rata, sampai rata. Nanti kalau sudah matang, siap kita hidangkan ya. Wow. Oke deh, kita sendok dulu nasinya ya, sambil menunggu diaduk hingga rata. Lalu nanti bubuhkan garam. Jangan lupa teman-teman pakai garam. Nah, terakhir kita taburi garam secukupnya. Kita aduk dan siap dihidangkan menjadi teman nasi. Oke? Maknyus. Ini dia sayurnya sudah matang. Tidak sabar lagi mau cepat-cepat menyantapnya. Ada yang bilang, Windun, ini seperti sayur lodeh. Ya, karena menggunakan santan. Jadi simpel saja. Santannya boleh kalau teman-teman mau parut kelapanya dulu. Tapi kalau mau yang praktis, bisa langsung beli santan yang sudah jadi. Ya, macam-macam lah mereknya ya di pasaran. Nah, intinya sayur ini sederhana. Sayur sawi putih pakai tahu kuning, ada cabai hijau, ada tomatnya. Tambahkan terakhir bubuk merica dan garam. Lihat, masih ngebul. Yuk kita santap dulu, oke? Gak kuku. Kita makan yuk. Oke, Bu Indun rasa cukup untuk tayangan kali ini. Selamat berlibur kepada teman-teman yang sudah melaksanakan UAS ujian akhir semester. Tentunya tetap di rumah saja. Berlibur secara virtual, berlibur bersama orang-orang terdekat dan terkasih yang menyenangkan
dengan segala aktivitas yang bisa Anda kreasikan dan ciptakan di lingkungan masing-masing. Oke? Assalamualaikum. Dah. Iya, oke deh.